Jadi di tahun 1571 Masehi, nama Banyumas diberikan oleh Adipati Merapat. Pendirian pusat pemerintahan yang pertama dibuat oleh atau didirikan oleh Joko Kaiman. Tujuan Museum Wayang ini sendiri sebagai wadah atau tempat untuk menjaga nilai-nilai budaya kita yang dari dulu sampai saat. Makna ini adalah makna yang sepertinya universal di Jawa ketika pendirian masjid, yaitu untuk tujuan pemanfaatan agar orang kembali kepada fitrah jati dirinya sebagai seorang muslim untuk beriman, bertakwa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awalnya, setelah dari peristiwa hari Sabtu Pahing, ya, dari Kesultanan Pajang dengan Kadipaten Wirasaba, setelah kedudukan diberikan kepada Raden Joko Aiman, Raden Joko Kaiman, atau dengan nama aslinya Joko Semangun, membuka hutan Mangli. Ya. Dengan adanya pusat pemerintahan, hutan Mangli ini dibangunlah pendopo yang saat ini kita bisa lihat pendopo seperti ini ya. Dalam kisahnya, pendopo Kadipaten Banyumas dibangun oleh Raden Joko Kaiman. Salah satu saka gurunya itu diambil dari kayu emas yang berwarna kuning karena keberadaannya dari Sungai Serayu dengan etika adanya air atau Banyumas. Ya, ini terjadi di tahun 1571 Masehi. Nama Banyumas diberikan oleh Adipati Merapat. Pendopo Si Panji itu mengambil nama putra dari Adipati atau Bupati Banyumas turunan dengan nama Raden Mas Panji. Pemanfaatan pendopo ini sebagai pusat pemerintahan untuk mengumpulkan orang banyak gitu ya. Jadi untuk mengumpulkan para abdi dalamnya, para pejabatnya itu untuk merembuk atau untuk urusan-urusan kepemerintahan. Untuk prosesi pemindahan pusat pemerintahan yang pada awalnya di Kabupaten Banyumas atau yang saat ini kita kenal di kawasan Cagar Budaya atau Kota Lama Banyumas yang ditempati saat ini untuk kantor Camat Banyumas, itu pada awalnya dipindah ke Purwokerto pada tanggal 7 Januari tahun 1937 karena untuk lebih meningkatkan pembangunan atau mengembangkan khususnya di kota Kabupaten Banyumas, segala sesuatunya itu lebih baik. Itu dengan pertimbangannya dipindah ke Purwokerto. Salah satu rasa penghormatan saja, karena salah satu saka guru itu memang diambil dari Sungai Serayu. Jadi untuk salah satunya itu untuk menghormati tidak melangkai Sungai Lanang ya. Ini Sungai Serayu. Pengorbanan yang dilakukan oleh leluhur kita itu lewat Semarang. Gitu. Satu saka guru dibawa di Krenah itu muter. Gitu. Semarang lewat jalur selatan itu sampai dengan Pekalongan dan sebagainya sampai dengan Kadipaten Purwokerto saat ini. Usia pendopo yang saat ini masih digunakan sebagai pusat pemerintahan itu sudah 451 tahun karena
Hari jadi Banyumas itu di tahun 1571 sampai dengan tahun 2002, yang sekarang posisinya di kantor Bupati di Purwokerto. Kantor di Kecamatan Banyumas saat ini sama Cipanji, tapi namanya dengan sebutan duplikat Cipanji. Kalau di sini untuk Kecamatan Banyumas dan untuk kepemerintahan aja, baik kecamatan atau kadipaten. Tapi kalau yang di Purwokerto itu sekalian menjadi rumah dinas bupati. Dan di sini kita juga memiliki titik sumber situs Sumur Mas Sendang Mas Banyumas, yang sampai saat ini masih didatangi oleh masyarakat Banyumas dan sekitarnya dengan kepentingan bermunajat, dengan kepentingan itu keyakinan atau pribadi. Sini adalah sumber mata air yang menjadi suatu kehidupan yang difungsikan oleh masyarakat Banyumas sekitar, karena airnya berawal dari sumber mata air ini ya, menjadi suatu kehidupan dan diambil untuk kesejahteraan di lingkungan atau di kalangan warga Banyumas, masyarakat Banyumas. Penemu sumur mas ini itu berawal dari pemerintahan pada masa pemerintahan Yuda Negara II Kabupaten Banyumas ya, Bupati Banyumas ke-7. Nah, itu beliau Raden Maliganda Kesuma namanya, menjabat di tahun 1707 sampai dengan 1743 ya. Nah, dalam prosesnya setelah menduduki sebagai adipati, menggantikan adipati turunan ini ya, menggantikan posisi adipati Bupati Banyumas ke-6. Ini di Hutan Mangli, masih di desa, masih di Karangkamal, pendirian pusat pemerintahan yang pertama dibuat oleh atau didirikan oleh Joko Kaiman. Untuk pengembangan ke depannya masyarakat Banyumas lebih sejahtera, beliau melaksanakan ritual di Wanasepi. Di ritualnya beliau menemukan petunjuk. Nah, petunjuk itu di salah hitungan Jawa itu Kamis Wage. Kamis Wage itu maksudnya ke ranaan Jumat Kliwon, karena sudah setelah asar. Nah, matahari itu lagi benar-benar cerah sekali dan bisa menerbus ke sela-sela daun. Ya. Di sana ternampak mengenai satu titik mata air, itu yang akhirnya dinamakan dengan Sendang Mas ini, karena dari petunjuk itulah, dari sinar matahari yang bercahaya atau yang berkemilau disimpulkan sebagai petunjuk yang berkilau atau keemasan. Beliau datang ke sini, akhirnya turun dari Wanasepi itu, turun menuju ke area sini. Setelah maghrib di sini itu beliau mendapatkan keberadaan titik sumber mata air itu, karena airnya itu sangat jernih dan itu diyakini bisa untuk sumber penghidupan ya, penghidupan masyarakat Banyumas untuk melanjutkan sistem kepemerintahannya dan kesejahteraannya. Dan sampai dengan saat ini sumur ini disakralkan atau dikeramatkan sebagai tempat kayak napak tilas seperti itu oleh masyarakat Banyumas dan sekitarnya, dan media-media yang digunakan adalah mengambil airnya, di mana posisi air itu kalau ada digunakan secara pribadi itu dengan bermunajat gitu ya. Nah, kedalaman dari diameter sumur mas ini sendiri itu 3 meter ya, kedalamannya 3 meter, diameter 0,15. Ini ditutup, memang keadaannya itu ditutup karena kita menjaga unsur dari kebersihannya biar tidak ada debu ataupun daun yang masuk ke dalam gitu. Nah, karena seringkalinya orang yang datang berziarah ke sini itu mengkonsumsi secara langsung karena ada urusan yang sangat luar biasa atau secara pribadi. Untuk air, masalah keberadaan air di dalam titik sini ini sangat luar biasa. Tidak setiap
waktu atau setiap saat kita datang ke sini itu berada atau mendapatkan airnya itu tidak seperti itu, tidak mudah. Tuh. Ada waktu-waktu tertentu yang bisa munculnya si air ini. Jadi setelah banyak sekali perubahan yang diciptakan atau pada masa setelah 1830 itu untuk pembangunan dan semuanya yang diatur oleh Belanda, pembangunan semuanya, sistem-sistemnya kepemerintahan itu banyak sekali pengaruhnya kepada titik mata air ini. Jadi tidak kalau saat ini dibilang susah, ya memang keberadaan airnya nggak mesti masuk gitu, nggak mesti keluar gitu. Untuk perawatan, kita semua sudah memiliki tugas masing-masing untuk menjaga kebersihannya dari lingkungan di sini, ya. Terus keperawatan sumber mata air itu sendiri di dalam sana itu bersih, ya. Kita yang jelas membuat lingkungan lebih nyaman aja. Jadi kita terkesannya tidak serem di sini. Meskipun sebenarnya di sini itu masa-masa dulu itu sangat luar biasa dan tidak ya bukannya tempat-tempat yang serem, bukan seperti itu maksudnya. Semuanya itu yang ada di sini itu bersahabat seperti itu. Pada awalnya Museum Wayang Banyumas ini mulai terbentuk atau mulai direncanakan itu di tahun 1982 yang diprakarsai beliau Bapak Suparjo Rustam, ya. Beliau asli orang Banyumas yang peduli sekali dengan nilai budaya, khususnya di dunia pewayangan atau budaya pewayangan. Beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ya. Terus disengguyung dari para tokoh masyarakat Banyumas yang meliputi para dalang seniman di wilayah kita, di wilayah Banyumas dan sekitarnya, ikut mendukung perjalanan untuk pembentukan Yayasan Padepokan Sendang Mas, seni pedalangan Banyumas maksudnya seperti itu. Setelah 1 tahun, tepatnya tanggal 31 Desember tahun 1983, Museum Wayang Banyumas ini diresmikan langsung oleh Ketua Sekretariat Pewayangan Nasional Indonesia, Senawangi. Karena berbagai hal banyak sekali untuk pengorbanan dan perjuangan untuk pengembangan, akhirnya di tahun 1989 diserahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Banyumas. Sampai dengan saat ini, Museum Wayang Banyumas di bawah naungan Dinpora Budpar di bidang kebudayaan masih dikelola oleh pemerintah daerah sebagai wadah atau tempat untuk menjaga nilai-nilai budaya kita yang dari dulu sampai dengan saat ini, ataupun yang selanjutnya lapisan masyarakat Banyumas itu bisa mendapatkan benda-benda lama, khususnya di tentang budaya wayang, ya, untuk melestarikan juga untuk edukasi pada generasi penerus ataupun anak-anak muda yang sekarang dan akan mendatang. Kalau yang sudah kita miliki dari hibahan dulu, itu pengampu Museum Wayang sendiri yang memberikan ini, kita mayoritasnya itu lebih banyak itu kepada jenis wayang kulit gaya atau gagrak Banyumasan, ya. Juga kita memiliki gaya wayang dari Jogja, Solo ataupun Bali kita ada, cuman juga untuk tampilannya saat ini memang kita dirubah, ya. Mudah-mudahan kedepannya kita juga nanti ada perubahan lagi yang harapannya itu tidak bosen ya aja. Yang kita miliki itu itu jenis wayang kulit kita sekitar 600 buah, ya. Itu yang di tampilan itu kita ambil hanya 15%, karena tidak semuanya kita tampilkan. Kalau kita tampilkan tempat kita terbatas, jadi nggak bisa mencukupi. Kedua, ada wayang kulit, ada wayang golek, di sini ada wayang golek Purwo, golek Menak. Dari wayang Cina juga ada wayang Potehi. Terus wayang lainnya itu wayang Pancasila atau wayang perjuangan, wayang Krucil, wayang Suket, dan ada juga wayang Gedok atau wayang Beber. Terus ada gamelan, kita memiliki jenis gamelan dengan laras rendro ini, ya. Ini dengan laras rendro dan buat dari perunggu yang diperkirakan dibuat tahun 1970-an. Ini hibahan langsung dari Pak Bupati Banyumas ke-26 Bapak Pujadi Jaring Yuda, beserta perlengkapan yang lainnya itu seperti kelir,
ataupun dengan simpingannya ini mudah-mudahan semuanya bisa untuk menarik ataupun daya inspirasi untuk edukasi kepada pengunjung, khususnya di kalangan muda era-era sekarang ya, dengan bekal dari seni budaya ini ya. Perbedaan penataan tempat. Dulu kita semua tempat jadi satu di sini ya. Ada wayang kulit, ada gamelan, ada benda toksamaji, ada benda prasejarah, juga foto-foto Bupati Banyumas itu satu tempat. Karena untuk sekarang biar lebih bertampil beda juga untuk standarnya museum memang harus seperti itu, kita dibagi. Ya. Sekarang kita di dalam ini kita mewakilkan untuk wayang. Terus kita ada ruangan yang di sebelah utara dari sisi museum itu ada benda untuk menyimpan atau memamerkan, itu ada namanya pameran kontemporer di sana ya. Itu terdapat benda prasejarahnya seperti batu-batuan, juga benda tosanaji atau pusakanya itu di sana. Tapi kalau foto-fotonya kita bagi di sekretariat. Hayya 'alal shalah. Allahu Akbar. Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas ini berdiri pada tahun yang tidak bisa ditelusuri secara pasti karena tidak ada data yang otentik yang menunjukkan kapan tahun itu berdiri. Tapi kita bisa mengambil dari dua hal, yaitu adanya jejak dan peristiwa. Jejak apa yang bisa menjadikan satu data yang menunjukkan kapan masjid ini berdiri dan peristiwa yang terjadi. Yang pertama yaitu adanya sebuah jejak di mana masjid ini dibangun satu zaman dengan berdirinya rumah kabupaten. Jadi Banyumas ini adalah kota kabupaten. Ketika dibangun rumah kabupaten, maka seiring dengan itu dibangun Masjid Agung Nur Sulaiman, yaitu rumah kabupaten dibangun pada tahun 1755. Itu jejak yang gitu. Sehingga ketika rumah kabupaten dibangun tahun 1755, tidak lama kemudian dibangun Masjid Agung Nur Sulaiman ini. Nah, kemudian yang kedua, ada satu peristiwa, yaitu Banyumas pernah mengalami banjir besar. Banjir besarnya setinggi sampai menenggelamkan rumah-rumah penduduk. Ya. Dan pada waktu itu Masjid Nur Sulaiman dan rumah kabupaten itu termasuk tempat yang tinggi, sehingga dijadikan tempat pengungsian warga masyarakat. Dan itu terjadi pada bulan Februari tahun 1861. Jadi tahun 1861 masjid ini sudah ada dan sudah digunakan sebagai tempat masyarakat mengungsi ketika terjadi banjir besar. Sehingga kesimpulannya, kapan Masjid Nur Sulaiman ini berdiri, yaitu antara jejak dan peristiwa. Jadi dibangun antara 1755 sampai 1861. Siapa yang membangun? Yang membangun masjid ini adalah pemerintah, di mana pemerintah kabupaten pada saat itu di bawah kepemimpinan Tumenggung Yudonegoro kedua. Sehingga masa itu adalah masa pembangunan rumah kabupaten dan masjid ini oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Tumenggung Yudonegoro yang kedua. Alasan masjid ini dibangun seperti kita sampaikan tadi adalah merupakan satu bentuk konsep tata pemerintahan yang ada di Jawa. Ketika kita berbicara tata pemerintahan di Jawa, misalnya di Yogyakarta, di Solo, itu ketika membangun
pemerintahan kabupaten selalu diikuti dengan rumah ibadah, dalam hal ini masjid. Jadi alasannya adalah kenapa masjid ini dibangun adalah untuk melengkapi sebuah tata kota pemerintahan pada masa pemerintahan kerajaan Islam pada waktu itu, dipengaruhi itu juga pada masa pemerintahan Belanda pada waktu kabupaten ini berada. Sesungguhnya masjid ini ketika awal dibangun itu masyarakat menyebutnya sebagai masjid kabupaten, tetapi sampai dengan hari ini kita membutuhkan penyebutan nama yang menjadikan khas masjid ini. Maka pada saat itu tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, takmir masjid menggali sebuah sejarah referensi kira-kira nama apa yang pas untuk masjid ini, yaitu masjid ini diberi nama Nur Sulaiman. Siapa Nur Sulaiman? Nur Sulaiman itu adalah dua nama dari nama Nur Daiman. Nur Daiman adalah arsitek masjid ini yang mendesain masjid ini, dan yang kedua Sulaiman itu adalah penghulu yang pertama, kiai yang pertama yang mengurusi masjid ini. Dari nama Nur Daiman diambil nurnya, sama Kiai Sulaiman digabung menjadi Nur Sulaiman. Masjid Agung Nur Sulaiman ini memberikan sebuah makna atau menggambarkan satu bentuk tradisi budaya yang ada pada zaman itu. Budaya Jawa, masjid ini memberikan satu gambaran hasil budaya Jawa, karena rumah Jawa hampir bentuk-bentuknya seperti ini, terutama dari atapnya. Juga ini juga mewakili sebagai bentuk tradisi budaya Islam, karena di sini ada bagian-bagian yang hanya diwakili oleh Islam. Bentuknya ada mihrabnya, ada beduknya, ada bentuk-bentuk yang menjadikan satu ciri khas menggambarkan Islam. Tapi juga ini menggambarkan sebagai bentuk tradisi kebudayaan Barat. Karena bagaimanapun Masjid Agung Nur Sulaiman ini ada dibangun pada masa kolonialisme Belanda. Dan kita melihat di masjid ini, dilihat dari temboknya ukurannya besar, jendelanya besar, pintunya besar. Begitulah orang Eropa, begitulah orang Belanda yang dulu pernah menjajah Indonesia, mewarnai dari masjid ini menggambarkan sebuah tradisi kebudayaan baik Jawa, Islam maupun dari Eropa, dalam hal ini Belanda. Kalau kita lihat konsep tata kotanya, alun-alun Banyumas, alun-alun seperti di Jogja, di Solo, konsep ini adalah menggambarkan bentuk kebebasan dunia. Alun-alun, silakan mau berbuat apa saja bebas, tapi ingat kalau ada pelanggaran hukum secara positif, maka di sana ada penjara yang siap menjadikan hukuman. Tapi kalau mau bertobat, mau sadar, memperbaiki diri, maka di sebelah barat itu ada masjid sebagai tempat pertaubatan. Sehingga makna ini adalah makna yang sepertinya universal di Jawa ketika pendirian masjid, yaitu untuk tujuan kemanfaatan agar orang kembali kepada fitrah jati dirinya sebagai seorang muslim untuk beriman, bertakwa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu terus berlanjut sampai dengan hari ini. Kita menjaga masjid ini sebagai masjid pembinaan umat. Kita punya misi masjid ini sebagai masjid cagar budaya, sentral ibadah dan pembinaan umat, dan ini menjadi satu di dalam Masjid Agung Nur Sulaiman hingga hari ini.